Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umurnya. Amin ya robbal alamin. Guys, semangat selalu, kita ikuti pemberitaan daripada perkembangan kasus Mas Roy Suryo dan juga Bu Tifa. Sebelum lanjut, kita simak video ini guys. Maka hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan pra-peradilan pemohon, dan permohonan pra-peradilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Tuh. Kan? Mas Roy Suryo, gimana tuh prapid adikmu Bu Tifa? Ditolak? Waduh. Siap dong masuk pokok perkara. Biar cepat selesai kasus ini. Yang selama ini bertahun-tahun, publik sangat menunggu keahlian Mas Roy dan Bu Tifa di sidang pokok perkara. Ya, jadi bukan hanya keahlian di medsos, berkuar-kuar, palsu-palsu, bukan sarjana, dan nanti juga publik sudah tidak sabar akan mendengarkan keterangan Pak Jokowi di sidang. Kata pengacaranya Bang Rifai ya. Saya ini akan menjadi terdakwa sekehendak hati mereka. Padahal saya sudah diputuskan batal demi hukum. Bahkan tersangka pun batal demi hukum karena seluruh berkas perkara itu sudah diminta oleh hakim dikembalikan kepada penuntut umum. Artinya posisi saya sebagai tersangka pun tidak ada gitu loh. Jadi kalau seandainya peradilan ini tidak memutus apa yang kami minta dalam petitum kami, artinya saya disandera sebagai terdakwa dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena, tanpa hukum gitu loh. Ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini saya berdoa, kami berdoa dan mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk kesekian kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hukum betul-betul bisa tegak berdiri dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya di tanah air kita tercinta ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan keputusan yang diberikan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan dari PN Jakarta Selatan ini menjadi hadiah bagi kita untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tuh Bu Tifa, gimana nih kok kayak mau nangis-nangis? Aduh, Bu Tifa, jangan-jangan nih Mas Roy Suryo juga nangis beneran nih nanti. Alamak ya, katanya sih gulanya makin naik lagi. Apalagi nanti ke sidang pokok perkara. Malam tidak tidur di Rumah Sakit Polri demi menjaga kedua beliau ketika ada permintaan mereka berdua akan dipindahkan ke rutan di Polda. Kenapa kita menghindari itu terjadi? Di rutan itu nggak ada tempat tidur, tempatnya sempit, yang ada cuma kipas angin. Mas Roy dan Dokter Tifa itu kesehatannya tidak dalam kondisi yang bagus. Betul. Gula Mas Roy tinggi banget. Dokter Tifa dalam kondisi diimpus. Antibiotik masih harus dimakan. Sekarang siapa yang akan kontrol itu? Kalau mereka berdua pindah ke rutan Polda Metro Jaya. Adakah yang bisa menjamin keselamatan para pejuang kita? Tidak. Sangat-sangat meragukan, betul? Betul. Waduh, gimana nih Mas Roy? Siapkan mentalnya Mas Roy, bukti-bukti dan juga hasil penelitian Anda. Buktikanlah di sidang pokok perkara. Saya sebagai warga masyarakat menantikan bagaimana nanti Mas Roy membuktikan di persidangan. Justru Bu Tifa harus gembira dong jika prapid ditolak. Karena nanti biar cepat ke sidang pokok perkara untuk membuktikan analisis dan juga ucapan Bu Tifa selama ini bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Scientific base kami menyatakan ijazah yang disebut sebagai ijazah seseorang itu palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Nah, ini yang harus diuji dulu. Ini adalah kausa prima. Dalam bahasa kedokteran ini adalah etiologi dari semua peristiwa ini. Tetapi mereka ini buru-buru karena ketakutan
atas pembuktian terhadap kehasilan ijazah ini, mereka buru-buru mengkriminalisasi kami dengan pasal-pasal overcharge. Untuk apa? Supaya kami bukan hanya sekedar jadi Galileo 482 tahun yang lalu, 500. Kami ini diperlakukan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Ya, Socrates itu dibunuh dengan racun karena dia menyatakan kebenaran kepada penguasa. Masa kita kembali 2500 tahun yang lalu? Ini abad 21. Sungguh sangat jahat kepada ilmuwan. Oke, baik. Terima kasih. Bang Rifai. Oke, jadi saya coba flashback ke belakang ya. Jadi Pak Jokowi sendiri tidak ujuk-ujuk membuat laporan. Pertama kali beliau meminta kepada kami untuk memberikan somasi terbuka agar ini tidak dilanjutkan. Jadi sudah dengan peringatan dulu ya. Nah, setelah somasi terbuka yang ada Bang Roy menantang Pak Jokowi, ayo lapor sendiri langsung. Ya. Kami hitung kajian dulu segala macam, akhirnya kita melakukan laporan polisi. Laporan polisi pun kami tidak reaktif, kami biarkan penyidik bekerja objektif. Tapi apa yang terjadi, kami pun digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali kan. Jadi jangan salah, kami baru menggunakan satu upaya hukum, sudah dituduh kriminalisasi dan segala macam. Sementara kami digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali di Barreskrim dan Polda di Jogja. Kami tidak reaktif, ya. Kami ikuti semua hak hukum mereka, kami ikuti Pak Jokowi bolak-balik diperiksa, ya. Tidak menuduh juga dijolimi, dikriminalisasi, tidak. Ya biarkan mengalir ya. Nah, sekarang satu upaya hukum ini sisanya yang sedang berjalan. Menurut saya kita tuntaskan saja. Apalagi hari ini kita semua bisa lihat bagaimana Pak Roy dan Dr. Tifa yakin betul ini palsu, mantap betul gitu ya. Sementara Pak Jokowi yakin ini asli, beliau juga punya harga diri untuk harkat martabat untuk dijaga. Maka jalan terakhirnya apa? Jalan terbaik adalah kita dukung persidangan, kita buat persidangan terbuka, diikuti masyarakat, diikuti media, agar ada terang benderang ya. Karena bagaimanapun putusan pengadilan ini bersifat lex judicata. Apa namanya, suka tidak suka dia akan mengambil keputusan dan keadilan menurut jalannya gitu. Jadi menurut saya ya boleh-boleh saja berdebat di ruang-ruang seperti ini, tapi bagaimanapun juga mari kita dorong upaya persidangan, dan forum yang ditawarkan Bang Refli menurut saya nggak tepat karena tidak konstitusional. Alah, tuh. Saya kira Mas Roy Suryo ini tidak bisa lari lagi guys dari sidang pokok perkara ya. Ini Prapi di tanggal sekarang 21 Agustus 2026 ini, hari ini tidak diterima Prapidnya. Udahlah, kau nggak bisa lari lagi, ya kan? Mau kemana kau lari, Mas Roy Butifa? Nanggung, mending perang sekalian di pengadilan. Justru Mas Roy dan Butifa harus gembira, bersyukur, karena pada akhirnya bisa ke sidang pokok perkara. Nanti berbekal bukti penelitian ilmuwan, noise gila. Ini akan seru nih guys. Saya kira sidang pokok perkara ini akan memakan waktu yang cukup lama. Akan hadir ratusan saksi-saksi, baik daripada tim Roy Suryo, Butifa, dan juga dari Universitas Gadjah Mada beserta teman-teman kuliah daripada Pak Jokowi. Ahli, wah seru pokoknya guys. Kita terus ikuti bagaimana ending daripada kasus ini. Karena kita sudah melihat bahwa Pak Roy, Butifa, dan yang lainnya sangat menghina kepada Pak Joko Widodo, memfitnah ijazahnya palsu. Lah. Guys, coba kita melihat sebuah postingan. Misalkan nih, melihat sebuah postingan dokumen, lalu dianalisis, diela segala macam. Kok tiba-tiba mengatakan ini adalah palsu, adalah dokumen seseorang? Sebetulnya Mas Roy Butifa dari dulu itu nggak boleh seperti itu, langsung mengatakan ijazah seseorang itu palsu, ya kan? Kan itu penelitian dari medsos yang diposting oleh seseorang bernama Dian Sandi. Tapi kenapa langsung memvonis seseorang berijazah palsu? Harusnya nggak boleh seperti itu. Sekarang sudah nanggung, Butifa, hadapilah konsekuensi daripada apa yang Butifa keluar di media, ya kan, memfitnah Pak Joko Widodo. Kan begitu, nanti Pak Jokowi akan hadir, publik akan mengetahui seluruhnya sebenarnya apa sih yang terjadi. Kan begitu. Apakah benar? Nanti kita juga akan melihat bahwa penelitian daripada Mas Roy ini benar, diuji dengan segala macam, dengan ELA, dengan apapun itu. Mas Roy nanti saya akan melihat nanti pembuktiannya. Wah, luar biasa nih. Kasus-kasus yang luar biasa ini memang
Kita kalau tidak kawal, ini waduh luar biasa. Kita kawal guys sampai bagaimana endingnya. Ya. Menarik ya. Ini sudah dakwaan sudah Don. Sekali lagi ya, dakwaan itu atau orang berubah dari tersangka menjadi terdakwa itu kalau dia sudah dibacakan surat dakwaannya. Ya. Kalaupun ternyata misalnya dari kejaksaan itu sudah kami kirimkan. Dan dikirimkan kalau belum dibacakan dakwaannya oleh hakim yang akan memutus perkara itu statusnya belum berubah. Dan ketika status berubah, saya masih tersangka, belum jadi terdakwa. Itu makanya saya masih bisa mengajukan pra peradilan. Dan pra peradilan yang dilakukan itu memang boleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru nomor 20 tahun 2025 itu masih bisa dilakukan berkali-kali ya, sampai apa? Sampai tidak boleh lagi. Nah, tidak bolehnya adanya apa? Adanya aturan. Sementara ini belum ada aturan atau tidak ada aturan yang ada. Dan aturan itu harus level dengan undang-undang, selevel dengan KUH acara pidana. Gak bisa levelnya itu ada di bawahnya kemudian melarang. Itu akan tertabrak dengan aturan di atas. Makanya kalau ingin kemudian mengubah aturan itu harus ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi misalnya untuk mengubah KUH pidana itu. Itu ya saya kira yang lain. Dan tadi ada pertanyaan. Tadi ada apa? Saya kira jatuh. Ada sedikit, ya karena apa? Saya menyaksikan nih Pak ahli kami, Pak Didit Wijayanto Wijaya, Dr. Didit Wijayanto Wijaya, ya. Setelah sebelumnya ada Dr. Rio Kristiawan, itu menyampaikan dengan sangat clear, loud and clear, tapi berusaha didusak lagi, ya dengan perkataan apakah ini boleh berulang-ulang? Maka kita kaget, gitu. Kan sempat ada tuh yang di ruang wali kota itu kaget. Gitu. Kaget gitu. Nah, untung kita tidak kaget ya. Kalau kaget, maka kita kemudian akan cepat menjadi tidak muda lagi. Dan orang kalau sudah tidak muda lagi berarti menjadi orang tua. Kalau tua itu kaget nanti ya. Jadi jangan sering bikin kaget supaya tidak cepat tua. Jadi kita mari tetap sehat, tetap ikuti aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa ikuti pra peradilan ini. Sampai jumpa besok pagi. Jam 8:30 dengan kita dengarkan keterangan. Dan tadi belum jelas apakah mereka mau mengajukan ahli atau tidak, ya. Itu menunjukkan ya kebelum jelasannya juga di sana ya. Tapi kita tunggu saja besok ada ahli atau tidak dari sana. Dan besok kalau ini sudah orang tua besok apa ya? Ya udah, tunggu besok pagi. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.